Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa aisna min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina birahmatika ya arhamar rahimin. Haykum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh, alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam channel YouTube ini Murabbi Aslih Nafsaka Wad'u Ghairuk. Insyaallah dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang pilar mujahadah dalam pembinaan umat. Sobat soleh, diri manusia itu sebenarnya adalah medan pertempuran antara kekuatan baik dan jahat. Hal ini karena setiap orang di dalam dirinya pasti ada setannya yang selalu berbisik untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tempat bersemayamnya setan itu ada di dalam potensi fujur. Namun Allah juga memberikan kekuatan penyeimbang berupa potensi takwa. Di tempat inilah malaikat berbisik kepada jiwa manusia untuk melakukan kebaikan, kebajikan, serta amal soleh. Inilah manusia, ia senantiasa berada di antara keduanya, sehingga bagi orang-orang tertentu merasakan kesulitan untuk tetap ajak dan konsisten dalam kebajikan dan takwa. Sobat soleh rahimakumullah, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna lisyaitani lammatan bi ibni Adam, walil malaki lammah, fa amma lamatu syaitani fa'iadun bisyarri wa taqdibun bil haqq, wa amma lamatul malaki fa'iadun bil khairi wa tasdiqun bil haqq. Faman wajada dhalika falya'lam annahu minallah falyahmadillah. Waman wajadal ukhra falyata'awwadz billahi minasyaiton." Tsumma qara'a asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan bi'inhu wa fadla. Yang artinya adalah sesungguhnya setan itu mempunyai bisikan kepada anak Adam, juga malaikat punya bisikan. Adapun bisikan setan itu, maka ajakan melakukan keburukan dan mendustakan kebenaran. Adapun bisikan malaikat, ia adalah ajakan melakukan kebaikan dan membenarkan yang hak. Maka barang siapa yang mendapatkan bisikan tersebut, ketahuilah itu datangnya dari Allah, dan hendaklah ia memuji kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapati selainnya, maka hendaklah ia meminta perlindungan dari syaitan. Kemudian membaca, syaitan menjanjikan, menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia kepadamu. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sobat soleh rahimakumullah, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling peduli dan empati kepada umatnya, selalu memberikan peringatan atas hal yang buruk dan tidak ada kebaikan bagi umatnya kecuali beliau pasti memberikan peringatan. Begitu juga jika hal itu adalah kebaikan, pastilah beliau juga memberikan petunjuknya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitahu bahwa syaitan, yakni iblis dan bala tentaranya, mempunyai limah atau bisikan dalam hati anak Adam. Bisikannya adalah mendorong agar manusia melakukan perbuatan buruk dan mendustakan kebenaran. Selain itu, ada juga bisikan malaikat yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dan membenarkan yang hak. Dalam konteks ini, maka baik setan dan malaikat itu sebagai korin bagi manusia, yakni teman yang selalu menyertainya. Keduanya senantiasa berbisik dalam dada manusia. Tinggal lagi bagaimana usaha kita
untuk menjadikan bisikan malaikat itu yang dominan dan menguasai hati serta pikiran kita. Sobat soleh rahimakumullah, manusia jika mengikuti bisikan setan, ia akan mengikuti apa yang diperintahkan setan itu. Dengan mudahnya ia melakukan perbuatan keji dan mungkar. Akibatnya setan bertambah-tambah dalam dirinya, beranak pinak di dalam darahnya, lalu menghasungnya untuk tetap merasa benar dan mendapat petunjuk. Padahal sesungguhnya ia telah berada dalam kesesatan dengan kesesatan yang jauh. Firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yakni Al-Quran, maka kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka, setan-setan itu, benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka tetap mendapat petunjuk. Surat Az-Zukhruf ayat 36 dan 37. Dari sinilah akhirnya setan dapat menguasai dirinya dan mengontrol kerja-kerja batinnya berupa ide, gagasan, pemikiran, narasi, bahkan menjelma menjadi program-program. Bisalah dibayangkan jika orang yang dikuasai setan itu justru mereka yang punya pengaruh besar dalam satu masyarakat. Tentu bukannya hal yang baik yang keluar darinya, malah justru kerusakan. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana fil madinati tis'atul rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi, mereka tidak melakukan perbaikan. Surat An-Naml ayat 48. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa 9 orang tersebut adalah para pembesar kaum Samud yang memutuskan penyembelihan unta Nabi Saleh alaihissalam yang mendatangkan kemurkaan dan azab Allah kepada mereka. Mereka dimusnahkan dari permukaan bumi. Sobat soleh, orang yang sudah dikuasai setan mengakibatkan ia menjadi orang lupa kepada Allah. Kalau sudah begini, total ia telah menjadi bagian dari kelompoknya setan, walaupun kelihatannya sebagai manusia. Firman Allah Ta'ala, استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang merugi. Al-Mujadilah ayat ke-19. Sobat soleh rahimakumullah, setan terambil dari kata syatona yang berarti taba'ada, yakni jauh dari rahmat Allah SWT. Rangkaian derivasi kata yang berasal dari akar kata ini memiliki kesatuan makna, yakni segala bentuk kecenderungan yang menjauh dari kebenaran. Makhluk yang pertama kali menjadi setan itu bernama iblis dari bangsa jin, dikenal dengan Abu Syaitan. Sobat soleh rahimakumullah, saat dilaknat oleh Allah, dia berjanji untuk melakukan rekrutmen dari bangsanya sendiri, yakni jin dan juga manusia, untuk menjadi pengikutnya. Dia ingin sebanyak mungkin yang menjadi pengikutnya untuk bersama-sama menemaninya di dalam neraka jahanam. Firman Allah Ta'ala, يا أيها الناس إن
وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Fatir ayat 5 dan 6. Sobat soleh rahimakumullah, serangan setan itu juga menimpa setiap nabi. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Surat Al-An'am ayat 112. Sobat soleh rahimakumullah, amaliyah mujahadah adalah bagaimana usaha agar syaitan membisikkannya menjadi sesuatu yang tidak menguasai hati dan pikiran. Ini tentu saja upaya yang tidak mudah, karena pergerakan syaitan itu tidak pernah henti. Ia akan terus saja berusaha untuk menguasai hati dan pikiran manusia hingga manusia itu wafat. Serangan syaitan ini juga menimpa mereka, para hamba-hamba Allah yang bertakwa sekalipun. Dalam firman-Nya, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat untuk berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dan teman-teman mereka, orang-orang kafir dan fasik, membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Quran Surat Al-A'raf ayat 200 sampai 202. Sobat soleh rahimakumullah, karena itulah hendaknya kita selalu siap, berkesadaran penuh, dan senantiasa zikrullah, agar tidak ada celah bagi masuknya serangan setan ke dalam hati dan pikiran. Ada doa dari Allah yang merupakan doa perlindungan dari gangguan bisikan setan, terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 97-98. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku.
Sobat soleh, sobat ini murabi, kami cukupkan dahulu pembahasan tentang mujahadah ini. Insya Allah kita lanjutkan kembali pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga menjadi amal soleh yang diterima. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.